Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajaha Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-syu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Segala puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua bisa kembali berkumpul bersama, di mana Allah berikan kita kesempatan untuk bisa menghadiri kembali majelis ilmu dan juga majelis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan hadir dalam majelis ilmu, itu adalah sebuah tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita semua. Jikalau kita ada yang bertanya di dalam hati kita, mengapa kita dikatakan sebagai seseorang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab hadir majelis ilmu? Jawabannya adalah, kalau menurut akal kita gitu, ketika dimana kita masih banyak kekurangan dengan ibadah kita, banyak kekurangan dengan akhlak kita, banyak kekurangan dengan adab kita, dan kita juga masih banyak dengan amal-amal yang tidak baik atau negatif, atau bahkan itu adalah amal maksiat yang masih kita kerjakan sampai detik ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan hadir majelis ilmu, itu bukti Allah sayang ke kita dengan tujuan agar kita bisa memperbaiki amal yang tidak baik daripada amal kita, dirubah menjadi amal soleh. Seperti itu contohnya ya. Ini contoh yang memang kebetulan orangnya saya pribadi. Waktu saya berumur 7 tahun, itu ayah saya mendidik waktu itu. Ketika saya tidak sholat, sama ayah dikasih nasihat, diberi nasihat, diingatkan tentang orang yang meninggalkan sholat, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kepada orang tersebut ke dalam nerakanya, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika saya beranjak berumur 10 tahun dan saya tidak sholat waktu itu, oleh orang tua saya, oleh ayah waktu itu, saya dicambuk pakai rotan sehingga badan saya ini membiru, bahkan membekas gitu ya. Sampai mamah itu waktu itu anak gitu. Itu anak, kenapa kamu pukul sampai seperti itu? Tidakkah ada rasa kasih sayang di dalam hati kamu yang tersisa untuk mengasihi sayangi anak kamu? Ayah tersenyum waktu itu sampai saya melafazkan, maaf, ini tidak layak untuk diikuti ya. Ya, buat adik-adik yang hadir di sini, ini buat pelajaran kalian semua. Saya bilang, ayah jahat, ayah nggak sayang sama Husain, kata saya waktu itu. Ayah tega mukul Husain, Husain nggak suka sama ayah, Husain benci sama ayah. Bahkan waktu itu sempat saya 3 hari nggak pulang ke rumah. Saya numpang di rumah nenek saya waktu itu. Saya cerita sama nenek saya, nenek, ayah begini begitu dan sebagainya. Kata nenek, sabar. Nenek, kenapa? Nenek sebegitunya mengatakan kepada Husain, sabar, ini sakit dicabuk sama ayah, sakit. Kata nenek, nanti suatu saat, di suatu hari nanti kamu bakal mengetahui sebab alasan tersebut. Sehingga ketika saya berumur 11 tahun ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sebenarnya saya ini bukan orang soleh. Kebetulan saya ini pakai pakaiannya orang soleh gitu. Jadi orang mengira saya orang soleh, padahal saya bukan orang soleh.
Kemudian ketika saya masuk pesantren, waktu itu dimasukkan ke pesantren Darul Dakwah Bangil yang diasuh oleh Abuya Al-Habib Ali Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abuya Al-Habib Hasan Baharun mata'anallahu bitul hayati. Beliau itu Masya Allah dengan begitu lemah lembutnya menyampaikan tentang hukum fikih, di mana di dalam kitab Mabadul Fiqh di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ketika anak berumur 7 tahun, maka ketika dia tidak melaksanakan salat, kita peringatkan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab, menyiksa kepada orang yang tidak melaksanakan salat. Dan ketika anak itu sudah beranjak sampai kepada 10 tahun dan dia tidak melaksanakan salat, maka pukul hukum dia dengan cambukan rotan, dengan bertujuan ini rotan dipukul kepada kita itu sakitnya di alam dunia seperti itu, wahai anakku. Bagaimana dengan cambukan rotan nanti yaumul qiyamah? Sehingga dengan pendidikan seperti itu saya teringat dengan ayahanda saya. Ya Allah, ternyata ketika kita menilai orang tua kita yang dulu bawel, cerewet gitu, bahkan ada di antara kita yang mengatakan bahwa orang tua kita itu banyak banyak bacot lah kasarnya gitu. Ternyata sebetulnya mereka itu sayang sama kita. Mereka mengingatkan betapa dahsyatnya, betapa pedihnya bagaimana Allah akan menyiksa kepada setiap hamba yang bermaksiat kepada Allah. Yang kita belum bisa sampai kepada pengetahuan tersebut, tapi orang tua kita telah mengetahui hukum tersebut. Sehingga di zaman kita yang sekarang ini, begitu banyak daripada kalangan orang tua yang mereka melupakan hukum-hukum Allah. Mereka memanjakan anak-anak mereka sehingga anak-anaknya lupa dengan hukum Allah. Bahkan orang tuanya tidak sedikit daripada orang tua di zaman kita sekarang, mereka lebih memanjakan anak mereka, lebih memberikan nikmat fasilitas kepada mereka, sehingga anak lupa bagaimana cara menjadikan fasilitas nikmat tersebut untuk ibadah kepada Allah. Seperti itu. Ya. Sehingga ada salah satu orang, orang tua ini bertanya kepada Ustaz, bagaimana ini anak saya kalau subuh dibangunin sulit? Ya, subuh dibangunin sulit. Jadi saya nggak tega bangunin anak saya buat sholat subuh. Saya biarin anak saya bangunnya agak kesiangan baru sholat subuh, Ustaz. Nah, Ustaznya dulu senyum, Masya Allah, ajib. Ibu sayang sama anaknya. Iya, saya sayang sama anak saya. Masya Allah, dimanja anaknya ya. Sehingga Ustaz ini menyampaikan kepada ibunya, wahai ibu, kira-kira ketika nanti di rumah ibu tertimpa musibah, misalnya rumah ibu kebakaran, kemudian anak ibu masih terbaringkan di atas kasur tidur nyenyak, kira-kira bagaimana? Wah Ustaz, saya bakal tarik anak saya gendong anak saya sebagaimanapun biar dia tidak terbakar dengan api yang melahap rumah saya. Saya tidak akan membiarkan anak saya tersakiti dengan panasnya api yang menghabiskan rumah saya, yang telah membakar rumah saya. Begitu ibu. Iya. Jika seandainya ibu saja tidak rela anak ibu tersentuh dengan api dunia, mengapa ibu merelakan anak ibu untuk tersentuh dengan api akhirat? Sholat subuh tidak dikerjakan, itu azabnya luar biasa. Sampai yang mulia Sayyidil Habib Abdurrahman Al-Fiqih mata'anallahu bitul hayati, beliau pernah menyampaikan dalam salah satu pengajian beliau, dalam ta'lim beliau bersama kami waktu kami mesantren di Darul Hadis, itu menyampaikan, siapa saja orang yang kalau meninggalkan sholat subuh secara sengaja, maka dia akan diberi siksa oleh Allah Subhanahu wa taala 500 tahun dia tidak bisa merasakan bau nikmatnya aroma surga. 500 tahun.
Jadi selama 500 tahun itu hidung dia disumpet sama Allah, dimampetin biar dia nggak bisa nyium bau aroma surga. Gara-gara nggak sholat subuh secara sengaja. 1 kali itu hukuman 1 kali. Kalau 2 kali, kalau 3 kali, kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, seumur hidupnya nggak sholat, bagaimana? Pernahkah kita sesekali doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyesalan dosa-dosa yang telah kita buat kepada Allah dalam keseharian kita? Pernahkah kita merasa kalau kita itu pernah telah merasa kita itu banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita dengan manusia antara sesama, misal kita nyenggol teman kita nggak sengaja, kita cepat-cepat minta maaf. Maaf ya nggak sengaja, nyenggol nih, gitu. Tangan kita nyenggol teman kita nggak sengaja, kita minta maaf. Maaf ya nggak sengaja. Ini kita melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'am, la amaman nas. Memang benar tidak di hadapan manusia, lakin amamullah. Tapi ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal ihsan?" Sayyidina Jibril, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mal ihsan?" Apa itu ihsan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, qala al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah sebuah amaliyah kebaikan yang engkau wujudkan, engkau nampakkan, engkau hadirkan, engkau sampaikan kepada Allah dengan beribadah kepada Allah seakan-akan engkau itu berada di hadapan Allah, engkau melihat Allah itu ada di hadapan engkau walaupun sebetulnya engkau tidak melihat Allah. Allah tidak di hadapan kamu. Akan tetapi ketahuilah oleh engkau, kata Rasulullah SAW, Allah selalu berada bersama kita. Iya, kita mungkin maksiat di kamar kita sendiri, nggak ada siapa-siapa. Tapi ketika kita melakukan kemaksiatan tersebut, fa'lam, ketahuilah oleh kita semua, Allahu yarana. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Kita lebih takut dengan seorang wali yang mempunyai kemuliaan karomah kasyaf, bisa membaca pikiran orang, bisa tahu isi hati orang, daripada Allah yang ilmunya wali itu datangnya dari Allah. Kenapa kamu gak mau menghadap ke Abuya, takut dikasyaf? Takut sama Abuya dengan kasyaf, tapi kamu gak takut dengan Allah yang memberikan Abuya ilmu kasyaf? Kita masih tertipu dengan manusia. Kita masih takut dengan manusia. Kalau Allah, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an? Ala inna awliya Allahi la khafun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah oleh kita semua bahwa para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada sedikit pun rasa takut kepada siapapun, dan juga tidak ada sedikit pun di dalam hati mereka itu kesedihan yang menimpa kepada mereka semua. Itu para wali-wali Allah itu seperti itu. Maksudnya bagaimana? Jadi di dalam hati mereka itu yang mereka takutkan hanya mereka takut dijauhi oleh Allah, mereka takut tidak mendapatkan ridha Allah, mereka takut tidak dirahmati Allah, mereka takut dimurkai Allah. Itu yang mereka takuti. Adapun kita terkadang teman kita tidak menyapa kita takut dimusuhi oleh teman kita. Padahal kita juga nggak tahu teman kita itu tidak menyapa kita nggak tahu mereka itu mungkin memang lagi nggak nyapa kita. Kita dibicarakan orang lain, kita takut dibicarakan oleh banyak orang tentang keburukan kita atau tentang apapun yang berkaitan dengan kita. Tapi kita tidak pernah takut bagaimana Allah mengazab kita. Kita nggak takut bagaimana kalau kita tidak dirahmati oleh Allah. Kan begitu. Makanya kata ulama, termasuk juga guru kita semua, Abuya Muhyiddin Mata'anallah bitul hayati,
Beliau sering kali menyampaikan, kalau kita pengen dapat ridha Allah, pengen dapat rahmat Allah, pengen dapat ampunan Allah, kita hadir majelis ilmu, hadir majelis maulid. Kenapa? Ini tempatnya tatanazzalu alaihimur rahmat, kata hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ini tempat apa? Allah hujankan rahmat, Allah hujankan maghfirah, Allah hujankan ridha kepada tempat tersebut. Seperti itu. Karena apa? Karena di dalam majelis ilmu ini kita selalu akan diingatkan tentang apa yang berkaitan dengan pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya baru saja. Ya, mungkin di antara kita ada yang belum tahu bagaimana kita menyikapi dengan seorang anak yang berumur 7 tahun, bagaimana agar dia tahu tentang kalau orang itu tidak meninggalkan sholat, maka apa yang akan diancamkan oleh Allah kepada orang yang meninggalkan sholat. Kalau udah umur 10 tahun, bagaimana mendidik anak ini agar dia bisa istiqomah dengan sholatnya. Kan seperti itu. Banyak di antara orang-orang sekarang itu, orang tua mereka hanya bisa membuat anak, tapi mereka tidak bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Sehingga yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti akan ada sebuah kejadian, kata Nabi Muhammad SAW. Jika di alam dunia mungkin ini tidak akan terjadi, tapi ketika di hadapan Allah, tentang pendidikan orang tua kepada anaknya, bagaimana kesolehan anak tersebut dengan orang tuanya, itu akan dipertanggungjawabkan. Kenapa anak kamu nggak sholat? Kenapa anak kamu tidak mengenal aku Allah? Kenapa anak kamu tidak mengenal aku Rasulullah? Kenapa anak kamu tidak mengenal agama Islam? Mereka hanya mengucapkan 2 kalimat syahadah, tapi syariat-syariat yang disampaikan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, mereka tidak mengenalnya. Sebab apa sebabnya? Maka yang pertama dipertanyakan orang tua mereka. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada anak-anak daripada orang tua mereka untuk menuntut kepada semua orang tua mereka untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Buya, beliau sering kali berpesan kepada mustami-mustaminya, kalau punya anak, dididik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena anak soleh-soleha itu akan menjadi tabungan kita dunia sampai akhirat. Kenapa? Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salatin. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau telah bersabda dalam hadis, kalau manusia nih sudah wafat, sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak lagi punya amal soleh. Jadi amalnya sudah gak ada lagi. Dia sudah meninggal. Dia gak punya tabungan lagi yang bisa dia jadikan simpanan untuk sampai ke alam akhirat. Sehingga di situ apa? Kita sering kali mendengar fa inna khaira zadi taqwa. Maka sebaik-baiknya bekal kita menghadap Allah adalah ketakwaan. Mahir takwa. Apa itu takwa? At-taqwa al-ibtisal awamir wajtinabun nawahi. Definisi takwa adalah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Wa idza mata ahad, tapi kalau orang itu setelah meninggal, fa kaifa bi'amali, maka bagaimana dia bisa beramal? Kan tadi fa inna khaira zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal kita buat menghadap Allah adalah takwa, yaitu amal soleh kita kepada Allah dan menjauhinya kita dengan larangan-larangan Allah. Betul tidak? Nah, tapi kalau orang itu sudah meninggal, mana takwanya? Fa aina taqwa? Di mana takwanya? At-taqwa inda salasin. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Ya, kalau orang sudah meninggal, maka amalnya dia terputus, berhenti sudah. Buku catatan amalnya sudah tamat. Ya, kalau orang punya buku tulis itu sampai 58 halaman misalkan, udah habis, ya udah. Misalkan umurnya sampai 30 tahun, ya sudah 30 tahun. Udah nggak ada lagi jatah buku catatan amal buat orang tersebut. Illa min salasin, kecuali dari 3 golongan ini. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Kita punya sedekah jariyah.
Contohnya seperti gampangnya kita punya harta, kita infakkan, kita berikan kepada madrasah, sekolah, masjid, pesantren, majelis ilmu, atau hal-hal yang berkaitan dengan kalau itu tempat itu maslahah terus ada sampai kita meninggal, sampai yaumul qiyamah, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Itu sedekah jariyah. Ya, yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaat daripada orang tersebut. Maksudnya bagaimana? Contohnya seperti Ustaz Kusoi belum ngajar kita. Nah, ilmunya kita dapatkan, kemudian kita amalkan ilmu tersebut dan kita sampaikan kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita, sehingga mereka juga mengamalkan ilmu tersebut. Maka selagi ilmu tersebut bersilsilah, bersambung terus di generasi ke generasi, dari zaman ke zaman sampai yaumul qiyamah, hadza Ustaz Kusoi mendapatkan amal takwa yang mengalir kepada beliau. Masya Allah. Yang terakhir, awwaladin salih yad'ulah, atau seorang anak yang saleh yang dia selalu beramal kebaikan, berdoa kepada untuk kedua orang tuanya. Sehingga di situ Abu yang menyampaikan kepada kita, enaknya punya anak soleh soleha itu, walaupun mereka tidak mengangkat kedua tangannya kepada Allah, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang anak ini tidak berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka berdua, kasih sayangilah mereka berdua sebagaimana ketika mereka berdua mengasihi sayangiku. Seandainya mereka tidak mengangkat kedua tangannya, itu pahalanya pun tetap mengalir kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena sebab pendidikan kedua orang tuanya lah mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Bukan amin. Ini harus dipraktekkan, karena ini bukan termasuk jumlah doa, tapi jumlah amal harus dikerjakan. Ya, jangan kita biarkan anak-anak ini nggak sholat, kita diamkan, masih kecil, belum wajib, belum waktunya. Maaf. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali punya orang tua yang sangat tegas dan disiplin dengan masalah sholat dan ilmu agama. Dari umur 3 tahun masih baru bisa berdiri, itu yang namanya ayah dan mama saya dan ibu saya waktu saya masih kecil. Bisa di sini sama ayah duduk sholat. Tahu kan bapak dan ibu gimana sholatnya anak kecil? Orang tuanya ruku, dia ikut ruku tapi nggak tahu habis itu kemana, ya kan? Orang tuanya sujud, dia ikut sujud tapi habis sujud dia nggak tahu kemana. Habis sholat dia ikut duduk ngewirid, tapi ngewiridnya habis ngewirid nggak tahu kemana. Ya memang belum waktunya, memang benar. Tapi justru dari sejak di masa itulah dia semua ini anak kecil akan merekam bagaimana kebiasaan kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya dari masa kecilnya dia, ini anak suka ngelihat orang tuanya main HP, terus gedenya dia suka main HP, jangan salahkan anaknya. Kamu itu main HP mulu, ngaji, belajar agama, jangan dimarahin. Dan salah siapa? Punya kebiasaan tidak baik dikerjakan di depan anaknya. Anak-anak orang-orang tua sekarang terkadang ngadepin anaknya tuh dikit-dikit emosi, susah mualim dinasehatin, susah dikasih tahunya. Dikit-dikit langsung aja, kamu durhaka, kamu kurang ajar sama mama sama ayah, mau dikutuk jadi maling kundang. Nanti kalau udah beneran jadi maling kundang, nangis, nyesel. Gimana caranya? Ada cerita Al-Habib Umar bin Hafidh mata'anallah bituli hayati. Ketika beliau di masa kecilnya, beliau itu menangis. Apa yang dibuat oleh ibu beliau? Bagaimana ibu beliau menyikapi Al-Habib Umar bin Hafidh yang waktu itu sedang menangis? Ibu Al-Habib Umar bin Hafidh itu menyikapinya dengan bersabar. Kemudian anak itu dibisikkan di telinganya itu hafid, alim, amil, salih, mukhlis. Yang artinya, ya Allah jadikan anak saya ini orang yang alim, orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang ikhlas, orang yang hatinya bersih, orang yang hafal ilmu agama Engkau, orang yang ahli hadis. Itu yang didoakan di dalam telinga anaknya. Kalau kita enggak, kamu tuh nangis mulu, kamu itu rewel, yang
nurut sama mamahnya, jangan dikit-dikit nangis, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Ya akhirnya anaknya tambah rewel, bukannya tambah soleh, tambah kenapa? Nih bahayanya nih lisan ibu dan bapaknya. Ini orang tua nih punya lisan sama Allah diciptakan, ucapannya itu doa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada lisan kedua orang tua daripada anak-anaknya mereka, kalau mereka mengucapkan itu bisa jadi doa. Makanya para ulama seringkali menyampaikan, kalau kalian sudah menikah dan mempunyai keturunan, maka jagalah lisan kalian di hadapan anak-anak kalian, jangan sampai gampang dan mudah melafazkan hal-hal yang negatif. Contohnya, kamu durhaka, kamu kurang ajar, kamu gak ada sopan santun. Bahaya. Bahaya. Tapi apa? Yang soleh, yang baik, yang alim, yang hafiz, seperti itu. Mengapa? Karena bisa jadi doa. Seperti itu. Ya. Jangan dikira para ulama punya anak-anak soleh seperti yang sekarang kita perhatikan. Ya, contoh gampangnya, jangan jauh-jauh guru kita deh. Punya anak berapa? 42. Bapak-bapak sama ibu-ibu punya anak berapa? Ada yang lebih dari 10? Kadang juga punya anak 2 udah suka mengeluh, "Wali, anak saya temani soleh bisa." Dikasih tahu ini ngelakuinnya itu, dikasih tahu itu ngelakuinnya ini, disuruh ke sini dianya malah ke sana, disuruh ke sana malah ke sini. Kumaha mualim, tolong nasihatin anak saya. Padahal yang orang tuanya siapa? Orang tuanya siapa? Bapak-bapak sama ibu-ibu. Yang disuruh nasihatin malah orang lain. Tapi pengen punya anak soleh dan soleh, ada kumaha gitu. Abuya, guru kita semua, kita lihat putra-putra Abuya yang sudah beranjak dewasa, kita kagum dengan putra-putranya. Masya Allah, Mualim Idris temani soleh gitunya, Gus Kasep soleh deh ya. Mualim Maulana, Mualim Syarif, Mualim Sabit, semuanya ya. Seperti itu. Kita dibuat kagum oleh pendidikan Abuya kepada putra-putranya dan juga putri-putrinya. Kenapa? Beliau sabar. Beliau sabar. Berarti kita juga harus ya. Jadi ini ada resep. Pengen gak anak-anaknya nurut sama orang tua? Pengen soleh-soleh, khususnya ibu-ibu ya. Kalau habis sholat 5 waktu itu baca surah Al-Fatihah, hadiahkan untuk putra-putrinya dengan tujuan, ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh-solehah, putra-putri yang soleh-solehah, yang alim, yang mengamalkan ilmunya, yang ikhlas ya. Kemudian juga yang ilmunya seperti ilmunya Rasulullah, yang amalnya seperti amalnya Rasulullah, yang kebersihan hatinya seperti kebersihan hatinya Rasulullah, yang akhlaknya seperti akhlaknya Rasulullah, yang budi pekertinya seperti budi pekertinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan ijazah dari yang mulia Sayyidil Habib Abdurrahman bin Fiqih. Ya, ini diijazahkan oleh beliau dan boleh diijazahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Ya, qabil tuh ijazah. Nah, sekarang mualim ada nggak buktinya dengan doa itu bisa jadi anak soleh? Ada. Mana buktinya mualim? Lihat yang mulia Habib Abdurrahman bin Fiqih. Kalau ada yang belum tahu siapa yang Al Habib Abdurrahman bin Fiqih, bisa di searching, bisa dicari di YouTube, di Google atau di Instagram, di Facebook juga ada. Itu berkahnya doa ibu beliau kepada beliau dengan doa yang seperti itu. Kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Ya, Masya Allah. Ya, beliau ini nggak kurang-kurang kesolehannya, Masya Allah ya. Alhamdulillah Abdurrahman, Masya Allah. Beliau adalah salah satu putra daripada yang mulia Al-Ustaz Imam Al-Habib Al-Musid Al-Qutub Al-Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih radhiyallahu anhu Malang, yang insya Allah nanti akan diselenggarakan haul beliau pada tanggal 21 dan 22
Januari. Semoga kita semua bisa diberi nikmat rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri haul beliau. Jikalau di antara kita ada yang uzur tidak memungkinkan untuk hadir, mungkin ada beberapa sebab yang tidak memungkinkan kita hadir, kita yang belum bisa hadir tetap bisa mengalir kepada kita semua keberkahan beliau semua. Ya, karena apa? Ya, jangankan hadir kepada haulnya seorang wali, kita membacakan hadiah surah Al-Fatihah kepada wali, seorang wali itu, maka yaumul qiyamah kata Yang Mulia Habib Abdurrahman, kita akan mendapatkan syafaat wali yang kita tawasuli. Ya, bagaimana kalau kita tawasulnya kepada 1000 wali, 2000 wali, 3000 wali, bagaimana yang akan kita dapatkan? Seperti itu kan, tak bisa dibayangkan. Ya, jadi akhirat itu tidak bisa ditakar dengan ilmu dunia. Ya, ilmu akhirat tidak bisa ditakar dengan ilmu dunia. Contohnya bapak-bapak sama ibu-ibu misalkan dagang, jualan beras, 1 kilonya beras harganya 12.500, ya, 1 kilonya, ya kan? Untungnya misalnya dari 12.500 untungnya 2.500. Ya sudah, 2.500 itu saja untungnya dengan jualan beras 1 kilo. Tapi kalau kita masukkan, kita bandingkan dengan akhirat, jauh, nggak bisa. Akhirat itu nggak bisa dibandingkan dengan dunia. Makanya kalau yang berkaitan dengan akhirat, dunia nggak ada nilainya. Kenapa? Contoh, kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 1 kali Allah berikan 10 kemuliaan amal soleh yang sempurna. Yang sempurna. 1 kali kita baca, Allah balas 10 kali. Bisa dibandingkan dengan dunia? Nggak bisa. Ya, bapak ngasih kebaikan ke temannya 1 kebaikan, dia balas lagi 1 kebaikan. Bapak ngasih dia 2 kebaikan, dia balas 2 kebaikan. 3 kebaikan dibalas 3 kebaikan. 4 kebaikan dibalas 4 kebaikan. 5 kebaikan dibalas 5 kebaikan. Akhirnya di situ ada pemikiran, kalau anak balas dia 5 kebaikan dengan dia ngasih anak 5 kebaikan, sedangkan anak punya 10 kebaikan, habis dong kebaikan saya. Gitu. Misalkan maksudnya kebaikan gini, bapak ngasih 10.000 dibalas 10.000, ngasih 20.000 dikasih 20 dibalas 20.000, ngasih 50.000 dibalas 50.000, ngasih 100.000 dibalasnya berapa? Mulai berat nggak tuh? Perhitungan nggak tuh? Tapi kalau Allah perhitungan nggak sama kita? Enggak. Itulah akhirat. Jangan jauh-jauh dengan itu deh. Lebih gampangnya lagi. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Usolli sunnatan qabla subhi raka'atan lillahi ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa saja daripada umatku yang dia sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka dia adalah orang yang paling kaya di muka bumi. 2 rakaat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi sama Allah diberikan kemuliaan, dia adalah orang yang paling kaya sealam dunia. Berarti dunia nggak ada nilainya dengan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sehingga saking mulianya 2 rakaat sebelum subuh itu, banyak orang yang suka meninggalkan. Benar gak? Saking mulianya 2 rakaat sebelum subuh, kadang kita tidak mengamalkan. Padahal fadilah keutamaannya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih mulia, lebih utama dibandingkan dunia dan seisinya. 1 miliar sama 2 rakaat sebelum subuh, lebih mulia 2 rakaat. Tapi karena pada dasarnya kita sudah mengetahui dunia terlalu dalam sekali, sehingga terkadang kita menilai uang 1 miliar lebih mulia daripada 2 rakaat sebelum subuh. Sehingga kalau disuruh cari, kamu lebih pilih cari 1 miliar atau 2 rakaat sebelum? Saya lebih pilih 1 miliar daripada 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui kemuliaan uang 1 miliar, udah tahu nilainya. Tapi kalau seandainya kita tahu bagaimana nilainya 2 rakaat sebelum subuh,
Walaupun uang itu ditumpuk sampai seruangan ini nih, bahkan 4 lantai ruangan ini ada di hadapan muka kita, kita akan lebih memilih 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Saking mulianya 2 rakaat sebelum subuh. Seperti itu. Ya, ini ilmunya agak sulit dipahami, tapi kalau kita selalu ngamalin salat 2 rakaat sebelum subuh, insya Allah kita bakal paham. Karena apa? Intinya ini amalan Masya Allah sangat ringan, pahalanya besar, fadilahnya juga banyak sekali, dan mengamalkannya itu kadang agak berat. Cobaannya juga berat. Maksudnya cobaannya berat itu diuji dengan malas. Ya, kan ngelawan malas itu berat, bener nggak? Ya, bener nggak? Ngelawan malas itu berat loh. Ya. Kalau boleh jujur bapak-bapak dan ibu-ibu, saya nih sebenarnya juga malas mau datang. Malas mau datang. Alasannya apa? Ya alhamdulillah, selama 3 hari ini saya belum pulang ke Simpang. Baru pulang tadi jam 9 pagi, baru sampai Malang. Baru sampai Simpang. Ya, nyopir. Capek. Kalau kita ngitungin capek. Tapi kalau buat agama masa capek? Kenapa? Kata Abu ya, nanti yaumul qiyamah di akhirat kita bakal dibuat malu oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau setiap detiknya itu keliling ke semua tempat, penjuru tempat dikelilingi nama beliau, karena beliau nggak mau satu orang daripada umatnya masih tertinggal belum masuk surga. Seperti itu. Bisa nggak kita ngitung berapa jumlah umat Nabi Muhammad SAW? Nggak bisa. Sehingga dengan sebab itu, dengan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya, dan umat-umatnya yang alim, yang ulama, yang wali, yang soleh bisa memberikan syafaat kepada 70 orang yang dicintai oleh orang soleh tersebut, oleh wali tersebut, oleh ulama tersebut. Dari 70 lagi bisa memberikan syafaat kepada 70 lagi. Dari 70 lagi bisa memberikan syafaat 70 lagi. Tapi sumbernya dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ilmunya Allah, tidak bisa ditakar dengan akal kita. Pusing. Ya, kita nggak usah mikirin inilah. Ini adalah tugasnya para ulama dan aulia agar kita bisa mendapatkan syafaat beliau semua. Terus gimana biar kita nggak pusing? Udah, yang penting hadir majelis ilmu, gurunya jelas, ilmunya jelas, sanadnya jelas, cukup. Gurunya jelas, sanadnya jelas, silsilah ilmunya jelas, sumbernya itu murni jelas daripada sanad keilmuan bersumber Nabi Muhammad SAW, cukup. Nggak usah bertele-tele. Kenapa? Hidup dunia udah rumit, jangan bikin rumit. Ya kan? Seperti itu. Pengen punya anak soleh-solehah? Nah, ikuti resepnya yang tadi diberikan ijazah oleh Yang Mulia Al Habib Abdurrahman. Pengen anak kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa besar, maaf zina. Ada lagi resepnya. Ya, kalau orang tuanya mau keluar rumah atau lagi duduk sama anaknya, itu pegang kepala di ubun-ubunnya, ini bagian ubun-ubun itu ya, baca surat Al-Qadar 3 kali. Ya, inna anzalna fi lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni min kulli amr salamun hatta matla'il fajar. Berapa kali? 3 kali. Itu kata Nabi Muhammad SAW, jaminannya insya Allah anak itu selama masa hidupnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa zina. Nah, berarti mungkin bisa jadi banyak daripada kalangan kita di zaman kita akhir yang sekarang seperti ini, banyak yang mereka itu kurang dengan keilmuan mereka, dengan pengetahuan ilmu agama, karena mungkin bisa jadi seperti itu, karena kurangnya daripada pendidikan kedua orang tua. Makanya kita harus sering majelis ilmu biar kita semua tahu ilmu agama, agar kita bisa mewariskan ilmu tersebut kepada anak-anak kita. Ya, malim kayaknya agak sulit ini dan sebagainya. Abuya sudah kasih prasarana, kasih fasilitas apa? Abuya punya pesantren. Tujuannya apa? Agar semua mustamik-mustamiknya itu masukkan anaknya ke pesantren biar jadi anak yang soleh. Ya, bener nggak? Ya, kalau belum bisa, belum mampu, ya udah hadir majelis ilmu.
Ya, tidak ada alasan A, B, C sampai Z tentang belajar ilmu agama. Banyak sekarang ulama ya. Cuman kita juga harus bisa mencari yang memang ulama benar-benar ulama. Jangan sampai kita tertipu dengan pakaian yang pakaiannya seperti pakaian ulama tapi ternyata bukan ulama ya. Karena di zaman kita sekarang ini terkadang terjadi orang memakai imamah, pakai sorban, pakai gamis, itu dipanggilnya ulama, cium tangan, ternyata bukan. Ya contohnya gimana? Saya ini bukan ulama, pakai gamis, pakai sorban, ya kan, pakai kopiah, dipanggilnya mu'alim, padahal saya bukan mu'alim. Ya, saya ini santri, masih ngaji gitu ya. Ya semoga ini semua yang barusan kita dengar gitu ya, bisa jadi ilmu yang sangat bermanfaat, berkah untuk kita semua, dan semoga juga dengan berkah perkumpulan kita semua ini ya, keturunan kita semua dijadikan keturunan yang solehah, keturunan yang ulama, yang aulia, yang salihin, yang mukhlisin, yang mukinin, yang muqarrabin, bahkan ya walaupun ada yang belum menikah tetap itu doa akan mengalir kepada dia. Kenapa? Karena keturunan. Berarti yang belum punya keturunan akan punya keturunan, mereka juga akan mendapatkan keturunan yang saleh dan soleh. Terus kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini majelis ilmu. Apalagi dalam majelis ilmu kita baca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan memuja tapi memuji. Bukan menghamba tapi mengagungkan. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang Mulia Habib Abdurrahman beliau pernah menyampaikan, kalau kita berdoa bermunajat kepada Allah, maka sebaik-baiknya tempat kita jadikan perantara agar doa kita mustajab adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah babullah, pintu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi dariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi kulli salih wa ila nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Surul Fatihah. Sebelum saya akhiri, mungkin sedikit akan Al-Fakir berikan